persoalan yang sedang mewabah di dunia ini, hanya di Indonesia. Ya, virus COVID-19 atau corona yang berdampak pada semua sektor, yaitu sektor pariwisata maupun industri perhotelan dan restoran. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi operasional di bidang industri perhotelan. Dan bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta bagaimana strategi yang Anda lakukan agar roda perekonomian industri perhotelan ini tetap berjalan, menyesuaikan pola hidup baru atau Mewabahnya virus COVID-19 di berbagai belahan dunia memang berdampak pada sektor pariwisata Indonesia, terutama di bidang industri hospitality. Hal tersebut mengharuskan pihak perusahaan hospitality atau perusahaan lainnya untuk menata hidup sesuai dengan pola hidup baru atau yang sering disebut new normal, dengan menyesuaikan kebijakan atau SOP baru, dengan memperhatikan protokol kesehatan agar tetap optimal dalam melaksanakan work from home dan work by shift agar tetap aman. Adapun langkah dan strategi yang kami lakukan selaku manajer SDM yaitu dengan cara yang pertama, memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan dengan cara menerapkan CHS atau Clean Health and Safety demi meningkatkan confidence dan meningkatkan perekonomian hotel untuk kedepannya. Dan yang kedua yaitu, hotel akan tetap beroperasi di masa pandemi ini dengan menyesuaikan SOP baru sesuai dengan protokol kesehatan. Sebagai contoh, karyawan diharuskan untuk memakai masker atau alat pelindung wajah atau face shield. Kemudian karyawan diharuskan untuk selalu mengecek suhu tubuh saat memasuki atau keluar dari area hotel. Kemudian memastikan seragam atau uniform untuk tetap bersih dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan saat memasuki atau keluar dari area hotel. Kemudian selalu mencuci tangan dan menyediakan hand sanitizer di seluruh sudut ruangan. dalam mengoptimalkan kinerja pegawai yang dikerjakan di rumah. Itu kami memberikan syarat dan ketentuan yaitu kami membiarkan pekerja kami bekerja dari rumah asal karyawan perempuan sedang hamil kurang dari 5 bulan, karyawan sedang sakit, karyawan mengalami gejala-gejala yang seperti COVID-19, atau pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dari rumah. Dan kami masih tetap memberikan gaji atau upah. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan tentang bagaimana perusahaan, terutama industri hospitality, dalam perekrutan karyawan pada masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, saat ini perusahaan mau tidak mau harus menyesuaikan diri karena adanya wabah COVID-19 ini. Maka perusahaan membutuhkan best talent dan mendapatkan best man in right place untuk tetap bertahan pada masa pandemi ini. Secara umum, untuk menilai kelayakan seorang calon karyawan untuk diterima bekerja ada dua, yaitu background education dan periode experience. Background education dilihat dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki, termasuk kesesuaian pendidikan yang dimiliki dengan posisi pekerjaan yang dijalani nantinya. Artinya, linearitas education dengan porsi pekerjaan memiliki hubungan erat yang membantu memaksimalkan seseorang dalam bekerja. Persoalan yang paling mendasar yang sering menjadi masalah dalam bidang analisis aspek sumber daya manusia adalah berawal pada kesalahan penerimaan dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka, yang harus diingat dalam mengedepankan konsep pengembangan dan pembangunan bisnis adalah menerapkan konsep the right man and the right place. Karena konsep ini menyangkut bagaimana
menilai dan menempatkan seorang karyawan pada posisi yang benar-benar dianggap layak. Dan untuk memperoleh karyawan yang benar-benar memenuhi keinginan dari manajer SDM, maka seleksi yang diikuti dan tes dianggap hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, dengan adanya pandemi ini dan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah, jika kita mau melakukan rekrutmen, bagaimana sih skema proses rekrutmen karyawan? Kalau misalkan ada, bisa tolong jelaskan? Baik, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan adanya perekrutan secara offline dan massal, maka skema ini dibuat dengan menyesuaikan keadaan yang ada sekarang ini. Skema saya mulai dengan perusahaan yang memposting lowongan pekerjaan, yang kemudian pelamar akan membuka website dan mengirimkan berkas secara online. HRD yang menerima berkas-berkas yang masuk akan menyeleksi dan menghubungi pelamar yang dinyatakan lolos. Pelamar yang lolos akan melakukan tes tulis secara online dan serentak. Jika lolos, pelamar akan melakukan tes interview satu arah, dan jika tidak, pelamar tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah tes interview satu arah, pelamar akan diarahkan untuk melakukan tes interview dua arah. Jika pelamar lolos, maka pelamar dan HRD akan membicarakan kontrak dan kesepakatan kerja. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka akan dilakukan tanda tangan kontrak, yang kemudian HRD akan memasukkan data karyawan dan kemudian melakukan penempatan karyawan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dan hal tersebut merupakan akhir dari proses rekrutmen yang ada. Dan dengan adanya tes online pada saat ini, apa ada kelebihan dan kekurangannya? Jika ada, apa saja kelebihan dan kekurangannya itu? Tes online tentunya juga memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif. Jika dilihat dari sisi positif atau kelebihannya, tes online ini dianggap lebih efektif dalam hal menghemat waktu dan juga biaya, memudahkan dalam memberikan penilaian, serta secara birokrasi segala urusan akan lebih cepat terselesaikan. Namun jika dilihat dari sisi negatifnya atau kelemahannya, tes online ini meningkatkan kemungkinan bagi para peserta untuk berbuat curang, seperti contohnya soal yang dikerjakan oleh orang lain atau peserta yang mengerjakan soal sambil melihat bahan bacaan seperti buku maupun internet. Serta bagi para hacker, memungkinkan bagi para hacker untuk masuk menerobos ke dalam sistem dan meloloskan para peserta atau orang-orang yang seharusnya tidak dapat lolos ke tahap selanjutnya. Nah, permasalahan apa saja sih yang biasanya timbul dalam proses seleksi? Lalu ada pertanyaan baru, yaitu permasalahan apa sajakah yang mungkin muncul selama proses seleksi berbasis online ini. Yang pertama yaitu mungkin adanya pelamar yang menggunakan data palsu sehingga dia dapat lolos tahap seleksi berkas. Yang kedua yaitu penarikan karyawan atau tenaga kerja yang bersifat nepotisme dan menyingkirkan orang-orang lain yang sebenarnya lebih berpotensi dan lebih pantas untuk lolos. Dan yang ketiga karena lemahnya sistem keamanan, memungkinkan saja bagi pelaku kriminal atau pelaku kejahatan untuk lolos tahap seleksi karena mereka dapat memalsukan data-data pribadi mereka. Dan yang terakhir karena terkadang tim rekrutmen dan seleksi ini berada di tahap di mana emosi mereka tidak stabil, maka mereka mungkin menyesali keputusan mereka di kemudian hari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami dari tim manajer memiliki penyelesaian masalah. Apakah itu? Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan dalam proses seleksi, maka dibutuhkan tim rekrutmen dan seleksi yang benar-benar mampu mewujudkan keinginan pihak manajemen
Artinya, tim yang masuk benar-benar tim yang dianggap mampu dan bisa dipercaya untuk setiap pemikiran yang disampaikannya, termasuk keputusan yang dibuatnya, serta bisa dipertanggungjawabkan secara jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan permasalahan yang ketiga, yaitu di masa pandemi COVID-19 yang masih berkembang ini, tidak sedikit perusahaan yang memilih untuk memberhentikan atau mem-PHK karyawannya. Hal ini dikarenakan tingginya kos yang mereka tanggung, namun income yang mereka dapat pun menurun. Namun, tidak sedikit pula perusahaan yang memilih strategi untuk memberlakukan sistem shift atau hanya mengurangi jam kerja atau bahkan meliburkan karyawannya hingga jangka waktu tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih win-win solution yang dapat kami berikan sebagai manajer SDM? Sebelumnya, win-win solution yaitu sebuah solusi yang diberikan untuk suatu permasalahan yang mana solusi tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Nah, dalam permasalahan kali ini, kedua belah pihak tersebut yaitu perusahaan dan juga karyawan. Sehingga win-win solution yang dapat kami berikan sebagai manajer SDM yaitu kita akan memberlakukan sistem shift atau mengurangi jam kerja karyawan. Misalnya 1 hari masuk, 1 hari kerja, atau karyawan bisa masuk setengah hari kerja. Sehingga pengeluaran perusahaan dapat ditekan karena karyawan bekerja tidak full atau tidak selama sebelum masa pandemi, sehingga gaji yang diberikan pun tidak full atau bisa setengahnya. Sehingga win-win solution yang kami berikan ini diharapkan tidak merugikan pihak perusahaan karena dapat melakukan pengurangan pada pengeluaran, dan juga tidak merugikan pihak karyawan karena tetap masih memberikan pekerjaan dan juga sumber penghasilan. Nah, win-win solution yang kami berikan tadi juga termasuk perubahan dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi perubahan dalam suatu perusahaan atau organisasi? Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Elvira. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengelola perubahan di dalam suatu organisasi. Nah, berbicara mengelola, pastinya kita memerlukan langkah-langkah kan? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah unfreezing. Apa sih unfreezing itu? Unfreezing merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam sebuah individu yang terpengaruh oleh perubahan itu sendiri. Nah, sehingga mereka dapat memahami dan beradaptasi oleh perubahan ke depannya. Yang kedua adalah the change itself. Apa sih itu? Yaitu proses perubahan yang dapat diterima maupun ditolak oleh perubahan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah refreshing. Apa sih refreshing itu? Yaitu adanya proses penekanan maupun mendukung adanya perubahan yang terjadi sehingga mereka menjadi satu kesatuan di dalam bagian sistem tersebut. Dan selanjutnya kita harus memahami penolakan adanya perubahan di dalam suatu organisasi. Nah, di sini manajer sangat berperan penting untuk mengetahui kenapa sih para karyawan memilih menolak adanya perubahan. Nah, dan jawabannya yang pertama adalah tidak adanya kepastian. Kenapa? Hal tersebut akan muncul diakibatkan adanya rasa kekhawatiran di dalam diri mereka mengenai kemampuan yang mereka miliki terhadap perubahan di masa depan. Selanjutnya adalah kepentingan pribadi yang terancam. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena mereka berpikir mereka memiliki kekuasaan di dalam organisasi, dan ketika adanya perubahan di dalam organisasi, kekuasaan mereka akan dapat berkurang maupun menghilang ketika terjadinya perubahan di dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya adalah perbedaan pendapat ataupun pandangan yang terjadi oleh karyawan maupun manajer ketika adanya perubahan terjadi di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah rasa kehilangan terhadap sesuatu yang mereka miliki. Contohnya adalah sebuah jabatan. Bisa saja mereka akan turun jabatan maupun naik jabatan seiring perubahan di dalam organisasi.
sehingga mereka akan menolak adanya perubahan di dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi penolakan terhadap perubahan di dalam suatu organisasi? Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Iku Septiananda. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi adanya penolakan terhadap perubahan. Jadi, mengatasi adanya penolakan terhadap perubahan yaitu ada 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi merupakan aspek yang paling efektif untuk mengurangi adanya penolakan. Mengapa begitu? Karena karyawan yang berpartisipasi dalam perencanaan sebuah perubahan akan lebih memahami alasan mengapa perubahan tersebut terjadi, sehingga alasan pribadi, hubungan sosial atau kepentingan pribadi akan dapat lebih tidak terancam. Aspek yang kedua yaitu pendidikan dan informasi. Mendidik karyawan mengenai alasan mengapa perubahan tersebut terjadi dan serta hasil yang diharapkan pun tertunda seharusnya dapat mengurangi penolakan dari karyawan. Dan juga komunikasi yang terbuka seharusnya juga dapat mengurangi penolakan dari karyawan serta meminimalkan hal-hal yang tidak pasti. Aspek yang ketiga yaitu fasilitas. Ketika mengumumkan sebuah perubahan dan juga memberikan waktu bagi orang lain untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi, maka seharusnya itu juga dapat membantu mengurangi adanya penolakan terhadap perubahan. Lalu, aspek yang terakhir yaitu analisis bidang kekuatan. Nah, dalam setiap situasi perubahan, berbagai kekuatan bertindak untuk menolak maupun mendukung perubahan. Maka dari itu, manajer mulai mengembangkan berbagai kekuatan untuk mempengaruhi keseimbangan agar kekuatan yang memfasilitasi perubahan lebih besar daripada kekuatan yang menolak perubahan.